steel wire. We transform it, apply cutting-edge coating technologies, and specialize in continuously improving any property of steel wire products. Explore the world of Bekaert. From wire rod, we draw steel wires even as thin as 1 micron. We bundle them into cords or strands or ropes and can process them into an end product. We design and coat them to meet your specific requirements. So whatever your sector and your needs, Bekaert can develop the perfect wire. From specialty steel wires and cords for automotive component and tire makers, over solutions for agriculture or the construction industry, to leading technologies for the energy and extraction sectors, the numerous applications of Bekaert products are as unlimited as your imagination. We co-create with you. It's the core of our corporate philosophy, better together. Whatever your need, wherever you are, Bekaert is present all over the globe. We're committed to assist you with our local support and services whenever you need them. We aim to be your preferred supplier by delivering superior value in everything we do. Before any Bekaert product reaches you, its quality is assured thanks to extensive testing. And that's how we've created a legacy that stretches over 130 years. Every day, we continue to build on this experience and increase our expertise in our world of wire. Oke, selamat datang semuanya, rekan-rekan, teman-teman dari Engineering, Career, and Internship Fair. Selamat bergabung di sesi yang spesial dari perusahaan yang berfokus pada Wire Transformation and Coating Technologies. Perusahaan ini adalah salah satu perusahaan yang terkemuka dan sudah di level internasional selama puluhan tahun lamanya ya. Nah, teman-teman, sebelumnya perkenalkan, saya Sabrina, izin untuk memandu acara pada hari ini. Teman-teman dimanapun dan dalam waktu apapun, saya izin untuk tetap menyapa teman-teman teknik FTUI ini terutama ya, dengan salam khususnya yaitu Pagi Teknik. Semoga semangatnya kapanpun nanti teman-teman menyaksikan tayangan ini, tetap semangatnya seperti semangat pagi. Gitu. Oke deh, mungkin kita langsung saja ke sesi sharing dari PT Bekaert Indonesia. Sesi kali ini akan khusus membahas tentang Work with Bekaert. Kita sudah kedatangan tamu spesial, yaitu Pak Toto Edi Purwanto, HR Director untuk Southeast Asia. Oke, mungkin kita panggil dulu nih Pak Toto. Selamat siang. Ya, selamat siang. Apa kabar Pak Toto? Ya, kabar baik. Iya, alhamdulillah. Oke Pak Toto, apakah sudah siap nih untuk sharing terkait Work with Bekaert tadi? Ya, tentunya ini hari yang sangat sangat baik ya buat kita untuk menyapa sekaligus untuk mencari talent-talent terbaik, terutama dari teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Indonesia. Oke, ya. Teman-teman tadi sudah disapa oleh Pak Toto, teman-teman terbaik yang ada di Indonesia, yang ada di Universitas Indonesia. Mungkin teman-teman udah mulai penasaran nih, gimana sih kalau misalnya nanti ingin melanjutkan setelah studinya selesai gitu ya di FTUI, terus mau melanjutkannya di Bekaert Indonesia. Pak Toto udah spesial meluangkan waktunya. Ini waktunya kalau sekarang nih kita di siang hari gitu ya, jadi di sesi ini Pak Toto akan cerita nanti bagaimana proses dan juga mungkin ini ya Pak, insight-insight yang sangat-sangat khas Bekaert Indonesia. Mungkin langsung aja Pak Toto, kami persilahkan. Ya, selamat pagi. Di PT Bekaert Indonesia kita tidak mengenal pagi, siang, dan malam. Apapun itu kita selalu menggunakan menyapa baik di perusahaan maupun juga dimanapun kita berada selalu dengan menggunakan kata-kata selamat pagi.
karena pagi itu mencerminkan energi, pagi itu mencerminkan semangat baru yang harus kita jaga sepanjang kita bekerja. Baik, saya sampaikan bahwa tentunya ini kesempatan yang sangat baik buat saya secara pribadi dan juga buat BKIT yang saya wakili di sini. Karena BKIT sendiri itu sebenarnya sudah menjalin komunikasi dengan beberapa perguruan tinggi ternama di Indonesia dan tentunya khususnya Universitas Indonesia. Ini adalah kesekian kalinya kita hadir untuk dalam kegiatan seperti ini. Saya sampaikan bahwa BKIT itu sudah berdiri dari tahun 1880, tepatnya di Belgia. Sehingga ini perusahaan yang benar-benar sudah cukup lama dan juga kalau kita hitung tentunya sudah hampir lebih dari 100 tahun. Kemudian BKIT melihat bisnisnya berkembang cukup pesat sehingga waktu itu di tahun 1998 tepatnya di kawasan industri Surya Cipta di Karawang, BKIT membangun perusahaannya di Indonesia pertama kali. Dengan pertama kali waktu itu kita juga mengundang beberapa talent dari perguruan tinggi ternama di Indonesia untuk gabung dengan kita. Nah, kemudian BKIT ini juga merupakan perusahaan global, ya, perusahaan yang sudah berada di hampir 120 negara. Artinya apa? Perusahaan kita sudah bergerak hampir di seluruh benua yang ada di dunia ini, baik di Asia, kemudian di Eropa tentunya, kemudian di benua Amerika, bahkan Afrika dan juga di benua Australia. Sehingga kita memang sudah berkembang dan menjadi perusahaan multinasional sejauh ini. Kami memiliki tujuan bersama untuk mewujudkan BKIT ini sebagai tempat kerja yang benar-benar tidak berbahaya bagi siapapun. Kita punya program namanya BeCare. Artinya kita memastikan semua yang ada di perusahaan kita berada, baik itu karyawan kita sendiri, kontraktor, kemudian juga pihak-pihak yang terlibat dalam usaha kita, itu dipastikan bahwa tidak ada di antara mereka yang tidak aman di tempat kita. Dengan slogan yang selalu kita gaungkan adalah no harm to everyone in BKIT. Jadi tidak ada siapapun di BKIT ini yang tidak dalam kondisi yang tidak safety. Kalau kita lihat dunia usaha sekarang, BKIT ini selalu mengedepankan yang namanya diversity dan inclusiveness. Artinya bahwa kita memberikan peluang yang sama kepada siapapun, ya. Kita menghormati setiap kesetaraan, baik itu gender, kemudian kita juga sama sekali tidak mentolerir kegiatan diskriminasi, sehingga mereka semua yang bergabung dengan kita memiliki kesempatan yang sama untuk berkarir dan juga berkembang di tempat kita. Di tempat kita juga di PT BKIT ini kita memberikan kesempatan kepada karyawan untuk memberikan pendapat. Everyone bisa speak up di tempat kita tanpa harus kemudian merasa takut untuk menyampaikan segala concern-nya di tempat kita, karena semuanya kita jamin kerahasiaannya dan kita pastikan bahwa semua hal yang disampaikan akan di follow up dengan baik oleh manajemen kita. Di sisi yang lain, BKIT sendiri adalah merupakan perusahaan yang benar-benar menjaga, bahkan kita selalu mengadakan survei mengenai posisi kita di tingkat engagement kita dengan karyawan kita. Jadi kita melakukan engagement survei, di mana dalam survei tersebut kita harus menjaga level engagement kita pada level yang benar-benar bisa diterima oleh semua pihak,
dengan benar-benar menjaga siapapun yang bekerja di tempat kita bekerja dengan baik. Tentunya engagement ini menjadi kunci yang penting buat kita. Sesuai dengan slogan kita adalah Better Together. Ya, dimanapun siapapun kemudian yang bekerja di BK, maka mereka akan merasakan environment yang berbeda. Karena dari slogan saja kita bisa melihat bahwa better together. Artinya kita mau baik, lebih baik secara bersama-sama. Bahkan sekarang ini kita tambahin lagi yang nama stronger together. Jadi kita juga akan kuat secara bersama-sama. Jadi benar-benar well-being ini kita perhatikan. Kita ada beberapa kegiatan yang kita sediakan di sini yang menjamin kreativitas semua karyawan bisa terakomodasi dengan baik. Karyawan yang punya hobi dengan olahraga, misalkan punya keahlian di bidang futsal, kemudian bola basket, kemudian badminton, atau kemudian juga bisa punya keahlian memanah, kita siapkan sarana dan prasarananya di tempat kita. Artinya selain kita juga menuntut produktivitas yang tinggi, tetapi di sisi yang lain kita juga menyiapkan dan menjaga supaya semua orang yang terlibat dalam kegiatan bisnis kita dalam kondisi yang sehat. Dan juga ada program-program engagement yang berkesinambungan, baik dengan masyarakat maupun dengan lingkungan, dan tentunya yang terpenting adalah kita selalu menjaga bahwa code of conduct itu dijalankan dengan 100%. Artinya siapapun yang terlibat di dalam usaha bisnis PT BK Indonesia secara khusus atau BK secara keseluruhan, maka yang namanya comply to regulation itu adalah harga mati. Artinya setiap regulasi yang ada kita akan pasti ikutin dan kita harus ikut dengan aturan itu. Setiap kegiatan yang berhubungan dengan korupsi, kemudian manipulasi, dan juga kegiatan-kegiatan lain yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, maka kita juga akan melakukan tindakan yang setimpal sesuai dengan peraturan yang berlaku sendiri. Artinya kita menjaga bisnis kita benar-benar sesuai dengan aturan di mana tempat usaha kita berada, dan juga usaha kita juga harus menjamin bahwa kita adalah berkembang bersama-sama, baik dengan karyawan PT BK Indonesia, namun juga dengan lingkungan sekitar. Kita menjalin komunikasi dengan baik dengan seluruh ekosistem bisnis usaha di mana kita berada. Bagi teman-teman terbaik dari Universitas Indonesia yang mau bergabung dengan kita, saat ini kita sedang membuka namanya internship program, ya. Internship program ini memberikan kesempatan terbuka bagi mahasiswa atau mahasiswi berbakat yang mau merasakan dan juga mau berterjun langsung ke dalam dunia nyata. Artinya pada akhirnya semua yang kita pelajari di bangku kuliah pada akhirnya juga harus kita praktekkan di dalam dunia nyata. Artinya bisa dipraktekkan ke tempat kita berada. Jadi PT BK Indonesia akan memberikan kesempatan kepada semua lulusan terbaik dari Universitas Indonesia apabila ingin bergabung dengan kita. Tentunya nanti ada proses yang harus dilalui dan kita memberikan kesempatan untuk berkembang. Artinya kita juga nanti akan menyiapkan program magang yang kita rancang, dan juga program ini bisa membantu teman-teman mahasiswa atau mahasiswi di Universitas Indonesia untuk bisa memulai karir dan mendapatkan pengalaman langsung di dunia nyata. Artinya di dunia manufacturing, kemudian di dunia industri yang sesuai dengan disiplin ilmunya masing-masing, atau boleh dibilang learning by doing. Dan kita nanti akan di-guide oleh tenaga-tenaga profesional yang mungkin tidak menutup kemungkinan ada juga mungkin senior dari kalian yang sudah bekerja dengan kita, atau mungkin dari perguruan tinggi lain yang juga sudah menjalin kerjasama dengan kita, sehingga nanti ada transfer of knowledge, transfer of teknologi,
Bahkan bisa jadi juga teman-teman mahasiswa terbaik atau mahasiswa terbaik dari UI juga bisa memberikan saran atau kemudian juga bisa memberikan saran-saran perbaikan-perbaikan terkait dengan sistem, terkait dengan proses produksi, terkait dengan proses bisnis yang kita laksanakan nanti. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan ya kepada rekan-rekan dari Universitas Indonesia, tentunya khususnya teman-teman teknik. Program ini untuk magang ini kita adakan paling tidak itu adalah 3 bulan atau nanti disesuaikan dengan kebutuhan antara kebutuhan perusahaan dan juga kebutuhan mahasiswa atau mahasiswi dari Universitas Indonesia. Demikian yang saya sampaikan, semoga ini juga memberikan exposure atau memberikan penjelasan secara ringkas, namun juga bisa dipahami dengan cukup baik oleh rekan-rekan mahasiswa atau mahasiswi Universitas Indonesia. Demikian. Oke, terima kasih banyak Pak Toto atas tadi sharingnya gitu ya. Jadi teman-teman dimanapun dan kapanpun nanti teman-teman menyaksikan sesi ini, tadi ya Pak Toto sudah menyebutkan bahwa teman-teman punya kesempatan untuk join internship program nih yang lagi open di Backart Indonesia. Nah, mungkin juga highlight yang mau saya tambahkan gitu ya, teman-teman, ada satu semangat yang sama nih antara Backart dengan FTUI, semangat pagi tadi ya, jadi tidak mengenal siang, sore, malam, tetap semangatnya semangat pagi. Ini mungkin bisa jadi salah satu inspirasi buat teman-teman FTUI maupun engineering talent lainnya untuk join di Backart Indonesia. Nah, Pak Toto, mungkin saya izin bertanya ya, Pak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kebetulan juga mewakili rasa penasaran teman-teman FT nih. Jadi mungkin tadi Pak Toto sudah memberi insight terkait open vacancies untuk internship minimal 3 bulan. Kebetulan minggu lalu, akhir pekan lalu, itu teman-teman FTUI baru saja wisuda, Pak. Nah, untuk mereka yang ingin bergabung nih, Pak, ekspektasi dari Backart itu seperti apa sih Pak untuk teman-teman yang ingin join terutama di vacancy yang internship ini ya? Jadi internship program ini kita memberikan kesempatan yang sama sebenarnya, baik bagi mahasiswa atau mahasiswa yang saat ini sedang kuliah, mungkin bisa jadi bagian dari kegiatan belajar mengajar di mana di Universitas Indonesia, di mana mungkin itu adalah bagian dari persyaratan untuk kelulusan. Kita juga memberikan kesempatan itu, mungkin bisa kita diskusikan nanti proyek yang akan dilakukan oleh mahasiswa atau mahasiswi Fakultas Teknik UI, sehingga nanti kita sesuaikan, mungkin bisa jadi terkait dengan proses produksi, atau bisa juga dengan proses entah supply chain atau business management dan sebagainya. Adapun bagi yang sudah lulus, kita juga membuka. Tentunya ini juga semacam kita melihatnya sebagai semacam jembatan untuk membawa teman-teman UI ini yang sudah lulus, namun kemudian sebagai warming up kepada yang bersangkutan sebelum benar-benar masuk ke dalam dunia kerja. Kita pun juga akan membuka hal tersebut, namun teknis adapun kemudian persyaratan dan sebagainya nanti akan kita informasikan terpisah. Oke, berarti ada beberapa posisi yang memungkinkan untuk teman-teman apply, tapi coba cek dulu ya Pak persyaratannya, disesuaikan juga gitu ya Pak ya, dengan proses yang dibuka. Betul. Oke, mungkin pertanyaan kedua saya izin menanyakan sampai 3 pertanyaan, boleh ya Pak Toto ya? Oh, boleh. Boleh, oke. Mungkin pertanyaan kedua nih Pak. Tadi Pak Toto juga sempat menyebutkan bahwa secara kultur di Backart itu juga sangat terfasilitasi nih. Jadi bukan hanya tentang kerja, tapi juga kalau bahasa anak sekarang mental health, physical health, dua-duanya ada fasilitasnya nih Pak. Coba mungkin Pak Toto bisa ceritakan juga ke kami gitu Pak, bagaimana kultur kerja di Backart Pak sebetulnya Pak?
Ya, secara apa tentunya seperti saya sampaikan tadi dalam penjelasan singkat mengenai perusahaan kita, bahwa pertama compliance itu menjadi sangat penting, artinya bukan sangat penting, menjadi kewajiban buat kita, dan juga kita memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh talent yang bergabung dengan kita untuk berkembang dan juga berkarir. Nah, khusus teman-teman yang para engineer yang mungkin nanti akan bergabung dengan kita juga punya international exposure. Artinya apa? Bisa jadi kepada teman-teman mahasiswa atau mahasiswa yang bergabung dengan kita, nanti akan kita berikan kesempatan belajar tidak hanya di Indonesia, karena kita juga ada plan di beberapa negara di Eropa, baik di Turki, kemudian di Belgia sendiri, kemudian juga ada juga yang di Inggris, ada juga yang di Slovakia, dan beberapa negara yang lainnya. Tentunya ada juga yang di India, ada juga di US, kemudian ada juga di Brasil dan sebagainya. Artinya sifat iklim kerja di tempat kita memberikan keluasan sebesar-besarnya kepada teman-teman yang talent yang akan gabung dengan kita untuk berkomunikasi langsung dengan mereka, tanpa tentunya dunia sekarang memungkinkan siapapun untuk berkomunikasi. Sehingga program kita salah satunya adalah yaitu tadi kita berikan international exposure, dan juga tentunya employee well-being itu menjadi yang sangat penting buat kita. Kita benar-benar menyediakan, tidak hanya kita memaksa dalam tanda kutip untuk bekerja, tapi yang lain juga ada aktivitas, kegiatan kreativitas, inovasi. Inovasi menjadi sangat penting buat kita sekarang, karena kita lagi-lagi ide, gagasan dari seluruh, apalagi kemudian generasi yang tentunya beda dengan saya, itu akan membuat lari kita semakin cepat, membuat kita sistem sekarang sudah berubah, zaman pun juga berubah. Jadi kita membuka ruang sebesar-besarnya. Yang lain, speak up, tidak ada jarak, tidak ada jeda, tidak ada titik, koma, dan sebagainya, kepada semua yang bergabung dengan kita untuk memberikan saran, kritik, dan sebagainya. Tentunya saran dan kritik yang membangun buat usaha kita, baik itu kritik yang sifatnya bisa jadi mungkin tidak kita sukai, namun sebenarnya sisi yang lain adalah kritik ini sebagai semacam alat kontrol buat kita untuk memastikan setiap kebijakan, setiap polisi yang kita hasilkan itu benar-benar adalah mencerminkan budaya, mencerminkan kebijakan yang bisa mengakomodir semua kepentingan yang ada di perusahaan kita. Demikian, Mbak Sabrina. Oke, terima kasih Pak Toto untuk tadi penjelasannya. Jadi ada international exposure, juga concern yang sangat tinggi terhadap keseimbangan well-being ya. Nah, ini mungkin salah satu hal yang strong point nih teman-teman FTUI jika memang ingin bergabung nanti dengan Bekaert Indonesia. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan ketiga ya Pak Toto. Kira-kira apa saja tantangan yang akan dihadapi di Bekaert Indonesia nih Pak? Mungkin untuk tadi role yang lagi open mungkin Pak, internship. Kira-kira apa nih Pak challenge yang mungkin bisa dihadapi oleh teman-teman intern nantinya, dan ini perlu disiapkan juga nih oleh teman-teman intern? Ya, tentunya pertama teman-teman akan menghadapi situasi yang berbeda. Jadi begitu masuk ke dalam dunia nyata, dunia industri, apalagi kita sifatnya adalah manufacturing, tentunya secara iklim ya kita harus siap berkeringat, begitulah ya, dalam tanda kutip, tapi sebenarnya bukan berarti berkeringat yang asal berkeringat, tapi memang kita dihadapkan dalam situasi yang kita dituntut dengan kedisiplinan tinggi, karena memang segala kegiatan, segala gerak-gerik, walaupun kita ada bisa melakukan ini itu, tapi aturan pun juga harus kita jaga dengan baik. Contohnya harus masuk dari kedisiplinan pun juga harus ditunjukkan, misalkan kapan mulai kerja, kapan istirahat, kemudian kapan berhenti kerja dan sebagainya. Adapun sisi yang lain juga saya meminta kepada teman-teman pun juga ketika masuk ke dalam dunia kerja, nanti apalagi kita yang sifatnya manufacturing, itu teman-teman nanti akan menghadapi situasi bahwa tidak seperti yang mungkin dibayangkan oleh teman-teman semua.
walaupun juga nanti kita akan memerlukan masukan atau saran perbaikan supaya menjamin bahwa environment atau kemudian lingkungan kita bisa mengakomodir generasi yang sekarang. Ya, jadi siang lain memang kita itu yang harus dipersiapkan. Kalau yang lain seharusnya tidak, karena memang saya jamin dan saya yakinin bahwa kalau soal keahlian secara teknis, engineering dan sebagainya dari Universitas Indonesia itu artinya bukan hal yang baru sebenarnya secara ini. Tapi kalau soal kita ngomong dipaksa untuk jam sekian mulai, sekian istirahat, sekian pulang, dan sebagainya, ini yang secara mental mungkin harus disiapkan. Iya, jadi mungkin ada transisi ya Pak, yang tadinya Betul. jadwalnya ala mahasiswa gitu kan, terus kemudian Ya, beralih ke industri manufaktur. Oke, ya. mungkin itu dia tadi pertanyaan terakhir yang bisa saya sampaikan sebagai perwakilan nih dari mungkin rasa penasaran teman-teman. Terima kasih banyak Pak Toto untuk jawabannya, juga insight-insightnya tadi. Mungkin kalau nanti ada pertanyaan tambahan, rekan-rekan bisa juga menanyakan di Q&A chat box yang ada di virtual booth-nya Beckert di achieve.eng.ui.ac.id/map/16. Jadi ini adalah link untuk bisa ke virtual booth-nya Beckert Indonesia yang ada di main hall uh, Achieve 2022 gitu. Mungkin itu tadi sebagai penutup juga dari saya. Sebelumnya terima kasih kembali kepada rekan-rekan Beckert Indonesia, terutama Pak Toto selaku HR Director Southeast Asia yang sudah mewakili Beckert pada sesi kali ini. Sharing yang sangat insightful. Saya izin untuk mengakhiri juga. Mungkin sesi kali ini teman-teman bisa cek nanti rekamannya dan juga mungkin virtual booth-nya Beckert. Balik lagi ada beberapa posisi opportunity dan vacancies yang available untuk di-apply. Teman-teman juga tetap bisa terhubung dengan Beckert Indonesia di Q&A chat box yang ada di virtual booth Achieve 2022. Mungkin itu tadi sebagai penutup dari saya. Saya Sabrina, izin pamit undur diri. Selamat kembali ke aktivitas masing-masing. Teman-teman, sekian dari Engineering Career and Internship Fair 2022.